Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dan renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Kedaulatan mutlak Allah. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Raja yang berdaulat penuh atas seluruh ciptaan. Tahtanya yang tegak di surga, simbol kekuasaannya yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang terjadi di luar kendalinya. Daniel 4 ayat 35, Wahyu 19 ayat 6. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, kebenaran ini memberi kita kepastian Allah tetap memegang kendali dan rencananya yang sempurna. Kerajaan Allah yang melampaui segala sesuatu. Frasa kerajaannya yang berkuasa atas segala sesuatu mengingatkan kita bahwa kuasa Allah meliputi alam semesta. Mazmur 47 ayat 8, sejarah manusia, Kisah Para Rasul 17 ayat 26, kehidupan pribadi kita, Roma 8 ayat 28. Tak ada ruang, waktu atau situasi yang tidak terlepas dari pemerintahan Tuhan. Saudara-saudara, apa respon kita sebagai manusia? Yaitu penyembahan dan ketaatan. Jika Allah adalah Raja yang berkuasa, maka respon kita seharusnya menyembah Dia yang dengan rendah hati. Mazmur 95 ayat 6. Mempercayai pemeliharaannya dalam suka dan duka. Matius 6 ayat 25 sampai 30. Tunduk pada kehendaknya karena jalannya lebih tinggi dari kita. Yesaya 55 ayat 8-9. Pengharapan bagi umatnya. Kebenaran ini juga menjadi penghiburan. Jika Allah berkuasa atas segalanya, maka keadilan, pemulihan, dan kemenangan akhir ada di tangan Tuhan. Wahyu 21 ayat 4. Kita bisa beristirahat dalam kedaulatannya yang penuh kasih. Kita bisa percaya sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 103 ayat 8-11. Saudara-saudara, di tengah arus dunia yang semakin sekuler, di mana nilai-nilai humanistik, relativisme, dan materialisme sering mendominasi umat manusia, iman akan kedaulatan mutlak Allah terasa seperti paradoks. Namun justru dalam konteks inilah kebenaran Mazmur 103 ayat 19 menantang dan membarui cara pandang kita. Dunia sekuler cenderung menyingkirkan Allah dari ruang publik, menggantikannya dengan kekuasaan manusia atau sistem ekonomi. Tetapi Alkitab menegaskan Allah tidak tersingkirkan oleh sekularisme. Tahtanya tetap di sorga. Mazmur 11 ayat 4. Dan ia bekerja bahkan melalui yang tidak mengenal dia. Yesaya 45 ayat 1-5. Contoh adalah Raja Kores. Di dalam Yesaya ini dia adalah seorang hamba Tuhan dikatakan. Meski dia tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia berasal raja dari Persia. Tapi Tuhan memakainya. Kuasanya justru nyata dalam keterbatasan manusia. Ketika manusia gagal mengatasi krisis ekonomi, politik, ekologi, kita diingatkan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Mazmur 21 ayat 2. Dunia sekuler menjanjikan kontrol melalui teknologi, uang, atau politik. Tetapi saudara-saudara, kita bisa belajar dari sejarah. Peristiwa pandemik, perang, atau krisis iklim mengungkap betapa rapuhnya kuasa manusia. Inilah dunia sekuler kita. Namun kedaulatan Allah adalah penghiburan kita. Kita tidak perlu menanggung beban menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Tapi kita bisa berserah kepada Tuhan apapun keadaan kita. Bagaimanapun dunia kita. 1 Petrus 5 ayat 7.
Oleh karena itu saudara-saudara, kedaulatan Allah mungkin tidak selalu terlihat jelas, tetapi iman mengakui bahwa dunia sekuler tidak netral. Ia adalah medan peperangan rohani antara terang dan kegelapan. Efesus 6 ayat 12. Allah sedang bekerja saat ini sekalipun melalui cara yang tersembunyi. Markus 4 ayat 26 sampai 9. Tugas kita saudara-saudara adalah setia dalam peran kecil kita sambil percaya bahwa Ia menyempurnakan segala sesuatu. Filipi 1 ayat 6. Ia menyempurnakan dunia kita. Ketika dunia berkata tidak ada Allah, Mazmur 103 ayat 19 berbisik kepada hati kita, Ia tetap raja dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Kerajaanmu kekal dan engkau tetap Tuhan yang setia dalam segala generasi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.